Tidak memang gini, tidak, imam ini memang sunat ya, imam ini tidak pakai apa ya, langsung begitu masuk langsung ke mimbar. Makanya bahwa orang yang sedang khutbah itu boleh menegur orang, itu boleh. Nah, menunjukkan orang itu boleh. Misalkan Pak Rojam sedang khutbah, tahu-tahu ada yang anak kecil rame-rame lari, jangan lari khutbah. Misalkan jangan lari batunya khutbah itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jumu'ati. Bermula ini tuh kitab menerangkan sholat Jumat. Kitabul Jumu'ati, boleh Jumu'ati, boleh Jum'ati, boleh Juma'ati. 3 bahasanya. Kitabul Jumu'ati, bermula ini tuh kitab menerangkan sholat Jumat. Babu fardil Jumu'ati, bermula bab menerangkan wajibnya sholat Jumat. Dasar wajibnya liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza nudiya, apabila dikumandangkan apa adzan. Jikalau adzan sudah dikumandangkan lis-sholati, untuk sholat min yaumil jumu'ati, min nafi min yaumil jumu'ati, di dalam hari Jumat. Fas'au, maka berangkatlah kamu semua. Fas'au, maka berangkatlah kamu semua ila dzikrillahi, kepada sholat Jumat. Ila dzikrillahi, kepada sholat Jumat. Wadaru, dan meninggalkanlah kamu semua al-bai'a, pada jual beli. Dzalikum, bermula itu, fas'au ila dzikrillah, kau berangkat untuk sholat Jumatan terus meninggalkan aktivitas termasuk jual beli, itu khairun, lebih bagus, lakum, bagi kamu semua, in kuntum, apabila ada siapa kamu semua, ta'lamuna, itu mengetahui siapa kamu semua, in kuntum, apabila ada siapa kamu semua, ta'lamuna, itu mengetahui siapa kamu semua. Ini kitabul Jumu'at. Mirip sama Jumat apa Jumat ini? Jumu'at. Jadi memang ada 3 bahasa. Jadi kalau mimnya dibaca doma Jumu'at, itu lughatnya Hijaz. Orang Hijaz masuk Mekah Madinah, itu bacanya Jumu'at. Jumu'at lughatul Hijaz. Kalau dibaca Jumaat, yang mimnya di fathah, itu lughatnya Tamim. Jadi di Arab ada semuanya suku Tamim. Itu kalau membaca Jumaat. Jumaat lughatul Tamim. Nah, kalau dibaca Jumat, itu lughatnya Akil, lughatnya Akil. Orang suku Akil. Jadi bisa Jumu'at lughatnya orang Hijaz. Kalau Jumaat lughatnya Tamim, bahasanya orang suku Tamim. Kalau dibaca Jumat, mimnya dia apa? Sukun, itu lughatnya orang Akil, suku Akil. Nah, cuman gini, kalau yang mimnya disukun, Jumat itu bisa makna 2. Bisa Jumat makna hari, bisa Jumat 1 minggu. Kamu pergi berapa lamanya? Jumat 1 minggu. Nah, 1 minggu. Jadi bisa maknanya Jumat itu 1 minggu, bisa hari Jumat itu kalau mimnya dia apa? Disukun. Ya tinggal nengok susunan kalimatnya. Saman pergi ke Jawa rencananya berapa hari? Jumat. Tadi 1 Jumat, 1 minggu. 1 minggu, ini Jumat. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang masalah nama Jumat. Nama Jumat. Ada satu yang pertama, ada yang mengatakan kenapa dikatakan hari Jumat? Alasannya pertama ini karena Allah Ta'ala mengumpulkan penciptaan Nabi Adam itu hari Jumat. Jadi kan gini, Nabi Adam kan ciptakan dari berbagai tanah belahan dunia, terus dikumpulkan hari Jumat. Ya, hari Jumat itu selesai jadi. Nah, itu alasannya karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah adalah hari Jumat. Nah, maka dikatakan Jumat kan mengumpulkan. Karena hari Jumat itu Allah mengumpulkan kan, gampangannya bahan-bahannya Nabi Adam dari berbagai tanah liat. Makanya anak cucunya ya ada yang setengah-setengah ganteng kayak Pak Rojab ini kan, ya hitam tidak, putih enggak. Ada yang hitam kayak Pak Habib gitu kan. Jadi karena tanah liatnya itu beda-beda gitu, diambil. Nah, jadi dikatakan Jumat. Ya alasannya itu macam-macam kan. Ada yang dikatakan hari Jumat karena lijtimai nasilah, karena orang itu kumpul untuk ibadah Jumat. Maka Jumat itu kan harus jamaah kan, lijtimai nasilah, karena kumpulnya masyarakat untuk sholat Jumat. Nah, ada yang dikatakan hari Jumat
li'annau jumi'a fihi li'annau jumi'a fi yaumiyya minal khair. Karena hari Jumat ini banyak kebaikan yang luar biasa dikumpulkan oleh Allah. Katakan Jumat, karena dalam hari Jumat itu kebaikan yang luar biasa terkumpul dalam hari itu. Sehingga begini, ini yang saya tersentuh Pak Rujab. Hari seminggu ini kita perhatikan ya. Hari seminggu itu yang ada taknya hanya Jumat saja. Coba Yaumul Isnin, Yaumul Ahad, Yaumul Selasa enggak ada taknya, yang ada taknya. Coba hari Jumatnya taknya kan Jumat saja. Semuanya kan enggak ada taknya kan. Ini tak di sini itu bukan tak mu'anas, tapi tak lil mubalagho. Tak untuk arti menyangatkan. Saking banyaknya kebaikan dalam hari Jumat, itu maknanya gitu. Maka ada tak itu rahasianya. Nah, contoh begini, yang bukan taknis, yang sering kita baca, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Coba tolabul ilmi, mencari ilmu kan mestinya kan bukan apa ya, bukan faridotun kan faridun gitu kan. Tapi faridot pakai tak itu menunjukkan saking wajibnya cari ilmu. Itu namanya taklil mubalagho. Begitulah wajibnya kita mencari ilmu syar'i kan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, kan, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, sampai pakai faridotun, bukan pakai faridun, tapi faridotun. Nah, itu namanya taklil mubalagho. Nah, ada yang katakan ini, dikatakan hari Jumat itu gini, karena bertemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa di permukaan bumi itu hari Jumat. Hari Jumat. Jadi ketemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa di Arafah itu hari Jumat. Makanya pas haji ya hari Jumat. Nah, itu haji akbar orang bilang kan, haji akbar. Karena ketemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa di Arafah itu hari Jumat. Pas suku hari Jumat. Nah, ini untung zaman jadi. Kemarin hari Jumat. Hari Jumat ini kalau zaman jahiliyah itu bukan namanya Jumat, namanya Aruba. Nah, makanya nama Jumat itu nama Islami. Jadi kalau zaman dulu, zaman jahiliyah itu bukan Jumat, bukan namanya Aruba. Aruba itu maknanya al-bayinul ma'adzam. Al-bayinul ma'adzam yang jelas keagungannya, yang jelas kebesarannya. Al-bayinul ma'adzam itu maknanya Aruba. Artinya hari yang jelas-jelas keagungannya. Jadi orang-orang jahiliyah aja sudah menganggap itu hari yang luar biasa. Bab fardhu Jumat, bab menerangkan wajibnya sholat Jumat. Dalam hal ini Imam Bukhari nukil firman Allah Ta'ala surat Al-Jumu'ah ayat 9, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dasarnya wajib yang pertama gini, idza nudiya lis-sholati. Ini pemahamannya sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir kan begini. Adzan itu ciri-ciri sholat fardu. Kalau nggak sholat fardu itu kan nggak ada adzan kan. Nah, jadi ciri-ciri sholat fardu itu adalah adzan. Nah, ini ada kalimat idanudia. Oh, berarti Jumat itu wajib. Buktinya apa? Sebelumnya ada adzan. Nah, kalau yang jelas zuhur, asar, maghrib kan sudah jelas kan. Nah, sekarang Jumat itu kok katakan wajib gimana? Karena kalimatnya idanudia. Ciri-ciri adzan sebelum suatu menunjukkan suatu wajib. Yang kedua kalimat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang jual beli itu kan halal ya, barang mubah. Sampai disuruh meninggalkan itu loh. Itu berarti perkara yang mengajak untuk meninggalkan, katakan sholat Jumat itu menunjukkan barang yang wajib. Makanya fas'au itu amar wajib. Fas'au ila dzikrillah, berangkatlah ila dzikrillah kepada sholat Jumat wa dzarul bai', tinggalkan segala aktivitas. Cuman bahasa sini karena gini, orang jahiliyah zaman dulu itu kalau hari Jumat itu kan gampangan hari pasaran, sehingga orang-orang yang di jauh-jauh itu kan datang. Dikumpul kan, maka dulu pasar mingguan sudah ada wajib Jumat, rame-rame orang rame-rame. Makanya jangan sampai terlanjur nanti gara-gara warung Rizkuna misalkan kan terus rame terus lupa Jumatan, padahal dekat al-muhajirin kan repotnya lagi. Maka diingatkan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, kalimat tinggalkan jual beli, katakan aktivitas apa saja itu kan idanudia. Ketika sudah dikumandangkan adzan. Nah, adzan di sini itu adalah adzan yang kedua, yaitu adzan ketika imam sudah di mimbar. Siapa saja kan di idanudia kan. Jadi asal belum adzan Pak Rujab aktivitas monggo, apa saja boleh. Tapi kalau sudah idanudia sudah adzan, maksudnya adzan yang kedua bagi kita kan.
Kalau bagi orang sebelah ya mungkin adanya sekali ya. Sekali itu, jadi kita untung. Punya adzan 2 itu masih ada untung Mas Rizin. Ada waktu waktu panjang ini kan. Jadi idanu dia. Kalau sudah tadi fas'au ila dzikrillah, wajib kita berangkat ke Jumatan wa darul baik, segala aktivitas apa ditinggalkan dulu. Nah, dzalikum khairul lakum. Meninggalkan aktivitas apa saja, berangkat Jumatan itu khairul lakum. Itu lebih bagus in kuntum ta'lamun. Cuman kata Syekh Utsaimin, in kuntum ta'lamun itu enggak jadi qayyid. Kan bahasa gini, kalau kamu tahu kan gitu kan, doanya kan kalau kamu tahu kan bahwa berangkat Jumatan meninggalkan aktivitas lebih baik daripada berdagang. Lu kamu tahu nggak tahu yang namanya berangkat Jumatan tetap lebih baik kan gitu kan? Baik kamu tahu paham atau tidak paham, tentu nilainya berangkat Jumatan ketika sudah adzan itu lebih baik daripada berdagang. Karena itu urusan duniawi akan selesai, tapi urusan akhirat akan manfaatnya lebih panjang. Jadi ingkun ta'lamun itu nggak jadi qayyid. Cuman kalau kita ta'lamun kan lebih kuat. Nah, lebih kuat ya, lebih kuat. Ada yang tentang Apa? maksudnya wajib itu kan yang dilarang kan yang baiknya, bukan mustarinya. Terus? Ketika kita ke Padang hari Jumat kita belanja, kita kan nggak wajib Jumatan. Maka yang wajib meninggalkan Jumatan kan orang sana asli, artinya orang jualan. Iya terus? Pembeli kan nggak masalah. Nah gini, kalimat be Pak Rojab, ini bisa. Kalimat be itu menyangkut maknanya ini. Kalimat bet itu menyangkut jual beli, bukan oh kalau begitu yang jual itu yang dilarang, yang beli oh bukan. Jadi be itu nyangkut kedua-duanya, Pak. Yo, saya sepakat dengan itu. Iya, terus itu kalau sama-sama untuk ini ya. Kalau saya ke Padang belanja di Jumat. Iya. Kan saya kan nggak wajib Jumatan ya. Iya, karena sampai musafir. Iya. Terus? Ketika saya belanja kan nggak masalah mungkin. Ya terus orang-orang yang jual beli kan tutup. Sampai mau beli dengan siapa? Oh dia wajib Jumatan. Saya perempuan. Oh yang perempuan yang lain. Perempuan kan nggak wajib Jumatan Pak Rojab. Iya. Ini maksudnya yang wajib Jumatan. Yang kalau Jumatan nggak masalah Pak Rojab. Sah-sah saja. Masalah gini, saya sudah pernah saya alami di Padang. Ketika itu di tinggi ya. Saya beli ditolak saya. Beli ditolak. Ada cewek dia jualan. Maksudnya padahal nunggu cewek. Aturan lokal. Saya kan nggak terima dengan itu. Iya. Oh, tadi sama sudah gugat. Ya, berarti orang itu berdipah. Mana sama kitabnya? Jual kitab saya. Oh, jual kitab. Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Yang aura itu ya. Di pojokan itu ya. Iya. Sama jual kitab nggak paham kitab ya, ngono. Akhirnya saya lari Jumatan sekalian. Dan baca saya nunggu Jumatan. Iya kalah. Iya. Waduh. Cuman jual belinya kan tetap sah Pak Rojab. Tetap sah. Cuman haram bagi yang wajib Jumatan. Tetap sah. Karena jual beli yang asal tadi kan halal kan. Cuman nggak bolehnya itu kan karena hal yang lain. Nanti wajib Jumatannya itu. Jadi bukan datnya loh kan. Kan ada haram itu lidati, ada lid aridi. Likai fiatihi. Apa? Likai fiatihi. Maksudnya? Caranya. Ya ndak aridi itu hal yang baru. Karena orang yang katakan yang punya toko ini Pak Rojab, dia kan usahakan laki-laki kan wajib Jumatan. Nah itu masalahnya. Sehingga aktivitasnya dia ini nanti bisa meninggalkan Jumatan, maka haram. Maka haram tetap sah gitu maksudnya, tetap sah, cuman haram. Sah. Cuman tindakannya itu loh kan, nah, tindakannya itu. Ya semuanya aktivitas apa saja kan saya terangkan apa saja apa umum. Aktivitas baik. Iya. Yo Pak Sudiki walaupun gue negeri udah Jumatan. Engkau wah ini jual beli aja saya ngulang terus lanjut. Waduh muridnya gak Jumatan ya repot ini. Orang Wahabi. Qala al-Imamul Bukhari hadasan Abul Yaman. Qala Abul Yaman akhbarana Syu'aibun qala Syu'aib hadasan Abu Zinad an Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj mala Rabi'ah budak yang dimerdekakan Rabi'ah ibn al-Haris itu hadasa menceritakan hadis itu hadasa menceritakan hadis siapa? Jadi hadasan Abu Zinad an Abdurrahman Hurmuz
Itu hadasam tekan hadis siapa Abdurrahman pada Abu Zinad, ana wala sesungguhnya Abdurrahman itu sami'a mendengar siapa Abdurrahman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana sesungguhnya Abu Hurairah, ana pada sesungguhnya Abu Hurairah itu sami'a mendengar siapa Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kali bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Nahnu bermula kita ai ana wa umati. Nahnu bermula kita itu maksudnya ai ana wa ummati, saya dan umat saya. Itu al-akhiruna beberapa orang yang akhir wujudnya di dunia. Ai duhurun fid dunya. Al-akhiruna itu beberapa orang yang akhir wujudnya di dunia, munculnya di dunia. As-sabiquna yang dahulu semua yaumal qiyamati dalam hari kiamat. Nanti terangkan dahulu di kisahnya seterusnya. Baida annahum hanya saja ai ghairu annahum itu bi mana ghairu. Jadi baida itu bi mana ghairu lafdun wa maknan. Baida itu lafdun wa maknan ka ghairu. Seperti lafaz ghairu. Baida annahum hanya saja sungguhnya al yahud wan nasara. Al yahud wan nasara utu itu diberi siapa Yahud wan nasara alkitabah pada kitab yaitu Taurat dan Injil. Berarti al-adidini namanya kan. Min qablina dari sebelumnya kita. Sumahada kemudian ini yaumul Jumat. Sumahada kemudian bermula yaumul Jumat itu yaumuhum. Itu harinya al-Yahud wa Nasara. Itu yaumuhum harinya Yahud wa Nasara. Alladhi yaumuhum furido yang difardukan apa alladhi alaihim atas al-Yahud wa Nasara ay wa alaina dan atas kait juga di furido diwajibkan apa yaumul Jumat alaihim atas Yahud wa Nasara ay wa alaina dan atas kita juga. Cuman faktalafu maka perselisihan siapa Yahud wa Nasara fi dalam yaumul Jumat. Fahada maka menunjukkan pada kita Allah siapa Allah. Fanasu maka bermula manusia ya maksud ini al-Yahud wa Nasara. Fanasu maka bermula manusia al-Yahud wa Nasara lana kepada kita umat Islam umat Nabi fihi di dalam ay fil yaumil ladzi yu'azzimuna fihi di dalam hari yang diagungkan fihi di dalam ay fil yaumil ladzi yu'azzimuna di dalam hari yang mereka agungkan fihi ay fil yaumil ladzi yu'azzimunahu itu tabaun ikut lana gitu kan. Al yahudu godan al yahudu ayu adzimul yahudu al yahudu mengagungkan siapa orang Yahudi. Ini bisa fiilnya dibuang atau bisa Yahudi itu mubtada khabarnya dibuang. Al yahudu ayu adzimul yahud mengagungkan siapa orang Yahudi godan di dalam besoknya berarti hari Sabtu. Wan nasoro ay wa yu'azzimu nasoro dan mengagungkan siapa orang Nasoro ba'da godin di dalam setelah besoknya. Ba'da godin di dalam setelah besoknya berarti hari apa? Minggu. Hari Minggu. Ba'da godin dalam setelah besoknya itu hari Minggu. Jadi kata Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah SAW berkata, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Ini menunjukkan kehebatan keistimewaan umat Rasulullah. Jadi kata Nabi, nahnu saya dan umat-umat saya itu al-akhiruna orang yang akhir munculnya di dunia. Ya dibanding umat-umat dulu kan kita terakhir. As-sabiquna yaumal kiamat, besok hari kiamat yang dahulu. Gimana? Dahulu itu maknanya dahulu dihisab. Duluan dihisab, duluan menerima buku catatan amal, duluan menyeberang sirat, bahkan duluan masuk surga. Bagi yang masuk surga. Yang masuk neraka ya duluan. Nah, yang masuk neraka ya juga duluan juga. Nah, cuman kalau duluan kan cepet keluarnya duluan, tetap untung. Nah, tetap untung. Cepet dapat. Ayo cepet. Jadi cepet selesai urusan cepet selesai gitu kan? Urusan cepet selesai. Pokoknya urusan cepet selesai. Nah ini keistimewaannya Nabi daripada yang umat-umat dulu kan lama urusannya di Maksar tuh. Wah panasnya bukan main ini. Wah bukan main. Bahkan orang di Maksar itu dia usul semua ya Allah sudahlah biar kami yang neraka surga pokoknya cepat dihisab. Saking nggak sanggupnya di yaumil maksar. Nanti kita ini as-sabiquna yaumal qiyamah. Nah, agamanya SPJ-nya dulu diperiksa warjab. Nah, diperiksa. Pokoknya cepet lah, semakin cepat selesai kan. Kalau semua neraka ya duluan.
Baida'anahum, hanya saja al Yahud wa Nasor itu kata Nabi, mereka diberi kitab sebelumnya kami, Taurat Injil tentu sebelumnya Al-Qur'an. Nah, summa hadza yaumuhum, kemudian hari Jumat ini itu hari mereka yang telah diwajibkan bagi mereka dan bagi kita. Faktalafu fihi, mereka dalam hari itu perselisihan, artinya perselisihan fi dalam hari Jumat. Ini bahasa itu begini. Ini ada dua versi gini. Kalau menurut Ibnu Batol gini. Ini menafsirkan Ibnu Batol. Jadi orang Yahudi dan orang Nasoro itu gini. Allah memerintahkan, hei Yahudi Nasoro, dalam seminggu. Jadi ini tadi faedah apa Jumat. Dalam Jumat, dalam seminggu itu kamu pilih hari. Itu menurut Ibnu Batol. Pilih hari mana yang kamu istimewakan untuk ibadah. Untuk ibadah. Maka terus mereka faktalafu. Orang Yahudi dan Nasrani ini berbeda pendapat. Alasannya kata orang apa? Yahud, kita milih hari Sabtu saja. Ini orang Yahudi. Alasannya karena hari Sabtu itu Allah istirahat katanya kan. Karena Allah membuat bumi langit isinya semua itu kan dimulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Sabtu itu Allah Ta'ala istirahat, capek katanya kan. Nah, maka hari inilah kita gunakan ibadah. Itu alasannya orang Yahudi. Terus orang Nasrani jangan pokoknya kita hari Minggu saja. Karena apa? Hari Minggu itu hari diawalinya penciptaan langit dan seisinya. Katakan Allah mulai menciptakan bumi seisinya ini adalah mulai apa? Hari Minggu. Maka hari Minggu aja lah kita mulai. Itu mereka perselisihan. Itu pemahaman versi Ibnu Batol. Nah, alasannya gini, kalimat ikhtalafu, perselisihan. Nah, ini yang dibuat oleh Ibnu Batol bahwa yang diwajibkan oleh orang Yahudi itu bukan hari Jumatnya, tapi dalam seminggu suruh milih. Terus mereka perselisihan. Kalau Allah Ta'ala itu menentukan orang Yahudi dulu itu atau Nasoro diwajibkan hari Jumat, itu terus mereka kan tidak milih hari Jumat, milih Sabtu dan Minggu. Mesti kalimatnya bukan faktalafu tapi fakholafu. Kalimatnya fakholafu. Allah menentukan hari Jumat, kok mereka milih Minggu bagi Nasoro, Sabtu bagi Yahud. Nah, mesti kalimatnya fakholafu, mereka melanggar, tapi kalimatnya faktalafu. Ini kata Ibnu Batol. Nah, kata Imam Nawawi tidak begitu. Allah itu sudah menentukan, hei Yahudi, Nasoro, Muslim, kan? Pokoknya kamu itu hari Jumat itu hari istimewa. Terus Yahudi Nasoro ini diutak-atik. Nah, itu hari Jumat itu memang boleh tidak kira-kira ditukar yang lain. Nah, ini kan ditukar yang lain. Itu diutak-atik. Sehingga tadi orang Yahud pilih hari Sabtu, orang Nasoro pilih hari Minggu. Itu versi Imam Nawawi. Sebenarnya hari Jumat yang dipastikan itu. Cuman mereka ngotak-ngatik. Nah, itu memang hari Jumatnya apa memang masih bisa diganti yang lain. Terus mereka berbeda pendapat dalam pilihan. Nah, makanya kalimatnya kata Nabi, fahadanallahu, kan Allah menunjukkan kita, memberi taufik kita. Artinya tetap kita milih hari Jumat, tidak ngotak-ngatik. Kalau Yahudi masih diotak-atik. Itu versi Imam Nawawi cara memahaminya. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, terus akhirnya fanasulana fitabaun. Kata Rasulullah nas di sini maksudnya itu Yahudi Nasoro. Yahudi Nasoro fihi, awas, fihi di dalam masalah mengagungkan harinya itu ngikat tabaun. Itu ngikuti kami. Bahasa ngikuti itu aywakiun ba'dana. Sabtu kan setelah Jumat, Minggu juga setelah Jumat. Jadi bahasa tabaun itu maknanya aywakiun. Artinya mereka mengagungkan hari istimewanya Sabtu juga setelah Jumat, Minggu juga setelah Jumat. Itu maksudnya fanasulana fihi tabaun. Ini saya nyari tafsirannya ini yang Pak Ustaz yang wah ngeluh nasinya. Karena saya tidak menemukan di sarah-sarah Sahih Bukhari, justru saya ketemu di sarah Sahih Muslim. Namanya Al-Kaukabul Wahaj, itu yang panjang itu kan. Kowe rujuk fihi barang ini. Wah, saya hari Jumat tapi ternyata tidak, fihi dalam hari yang diagungkan. Jadi mereka hari yang diagungkan Sabtu bagi Yahudi, Nasoro, Minggu bagi Nasoro itu tabaun lana aywakiun ba'dana.
Nah, makanya al Yahud godan, orang Yahudi besoknya Sabtu, wa Nasara ba'da godin minggunya. Minggunya kan? Ya lusa ba'da godin kan? Nah, berarti minggunya. Maka ini menunjukkan luar biasa. Pokoknya Jumat itu hari istimewa. Makanya tadi saya yang terkesan tadi ada kalimat Jumat, ada taknya itu yang luar biasa. Tak mubalaghah, sangat luar biasa. Sehingga Imam Suyuti, ini saya punya kitab namanya Al-Khosais dalam Jumat. Ini kitab ini Imam Suyuti mengutarakan 100 berapa ini? 101 keistimewaan hari Jumat. Jadi Khosais ini Imam Suyuti menjelaskan 101 keistimewaan apa hari Jumat. Ini 100 sampai 101. Al-Khadi Badal Mi'ah. Wow. Iya, Imam Suyuti, Al-Khosais. Ini bakal Jumat semua keistimewaannya ini. Luar biasa ini. Enak ini, Pak. Nah, inilah yang namanya hidayah itu kan minallah kan. Hidayah itu minallah. Sebenarnya sama-sama hari Jumat itu Yahudi, Nasara, kita Muslim sama-sama. Cuma mereka tadi diotak-atik ini kan. Babu fadil ghusli, bab menerangkan keutamanya mandi yaumal jumu'ati. Itu berarti mengikuti bahasa orang Hijaz kan. Di dalam hari Jumat, wahal ala sobi, dan adakah itu atas anak kecil syuhudi yaumil jum'ati, bermula menghadiri hari Jumat, menghadiri sholat hari Jumat, am ala nisa, atau atas beberapa perempuan. Qala berkata Imam Bukhari, hadasan Abdullah ibnu Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah ibnu Umar anna Rasulullah, padasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, siapa Nabi, idza jaa, apabila mau datang ini maksudnya, kalau sudah datang ya enggak mandi. Idza jaa, apabila mau datang, akhadukum, siapa salah satu kamu semua mau datang al Jum'ata, pada sholat Jumat, falyaktasil, maka hendaknya mandi. Falyaktasil, maka hendaknya mandi siapa? Akad. Apabila salah satu di antara kamu semua mau mendatangi sholat Jumat, falyaktasil, maka hendaknya mandi. Ibab merangkan keutamaannya mandi hari Jumat, dan apakah anak kecil dan orang perempuan kan wajib menghadiri sholat Jumat. Ini pemakai pertanyaan kan. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, idza jaa ahadukum. Ini maknakan apabila salah satu di antara kalian semua, ini umum, sifatnya umum, baik laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa, asal mau datang untuk sholat Jumat, maka disunatkan falyaktasil, maka hendaknya mandi. Oh, berarti kalau yang tidak mau datang Jumat, ya enggak wajib mandi. Enggak disunatkan mandi. Bagi yang mengatakan sunat, bagi yang mengatakan wajib kan ada kata wajib dengan ada yang mengatakan wajib mandi. Nah, jadi yang disunatkan mandi itu adalah orang yang ada kemauan mau datang Jumat. Berarti kalau misalkan perempuan tidak mau datang Jumatan, ya enggak disunatkan mandi. Nah, inilah bedanya mandi sholat Id dengan mandi Id dan mandi hari Jumat. Kalau Id itu disunatkan mandi bukan karena sholat Idnya, tapi karena hari Idnya. Makanya Id itu bagi yang nggak mau sholat atau yang sholat disunatkan mandi, termasuk perempuan yang men. Perempuan walau men, itu hari Id disunatkan apa? Mandi. Nah, walaupun men. Karena hari Id ini kan orang mau kumpul-kumpul, minimal orang silaturahmi seterusnya kan mau kumpul-kumpul. Disunatkan berias mandi. Kalau mandi Jumat itu karena sholat Jumatnya. Makanya idza jaa ahadukum al Jumat. Apabila salah satu di antara kamu semua mau datang sholat Jumat. Jadi paham kan? Yang kedua, kalimat jaa ini dalam kajian hadis ini artinya golibnya, umumnya orang itu kan di rumah terus mau datang. Ini berarti kalau yang nggak umum nggak masalah. Yang penting dia mau Jumatan. Contoh begini, Pak Rojabi termasuk ikut jamaah tablek, terus kan di masjid saya mungkin ya kan mungkin di masjid itu kan. Nah, katakan ikut khurud seminggu. Berarti kan Pak Rojabi sudah nginep di masjid, sudah masa-masa di masjid kan. Berarti kan nggak jaa. Apakah anda sunatkan mandi? Terus sunatkan mandi. Paham maksudnya kan? Karena kalimat jaa ini umumnya saja. Umumnya orang itu kan di rumah terus mau
datang, ya kan? Sehingga orang yang nggak datang pun artinya sudah di masjid, sudah di masjid tetap disunatkan mandi. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, kemudian yang perlu dipaham lagi dari hadis ini ada kalimat falyaktasi pakai fa. Kan begini, apabila di antara kita ini mau datang sholat Jumat falyaktasil, maka tidak pakai fa kan berarti urut. Begitu mandi terus muala, terus berangkat. Itu sunatnya gitu Pak Rajab. Jadi sunatnya mandi, abdolnya itu mandinya dekat mau berangkat. Walaupun waktunya sholat mandi Jumat itu mulai munculnya fajar sodik. Jadi mulai munculnya fajar itu sudah waktunya mandi. Cuman sunatnya berdasarkan hadis ini berurutan muala ketika mau ja'ah. Nah, mau ja'ah ini kan, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Kalau Imam Malik enggak. Imam Malik itu begini. Coba kalimatnya kan fal yang tasir pakai fa. Berarti harus urut. Begitu mandi langsung pergi. Kalau nggak langsung pergi, berarti dia nggak dapat pahala kesunatannya mandi. Misalkan Pak Rojab ini sudah mandi Jumat. Ini versi Imam Malik kan. Tahu nggak langsung pergi enggak? Masih entah kemana, ke pasar dulu, untuk kemana sudah mandi Jumat. Ini kata Imam Malik, ini nggak dapat kesunatannya atau pahalanya mandi Jumat karena nggak mual karena kalimatnya pakai fal yang tasil. Jadi menurut versi Imam Malik ini, kalau yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, ya berarti malah gak sah mandinya kan berarti kan dosa, karena gak muala kan gitu. Ini versi Imam Malik. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, cuman yang jumhur itu yang enggak, misalkan subuh, misalkan Pantur Habib kan malamnya kan entah habis apalah dengan istrinya nggak tahu lah kan. Nah, terus mandi subuh langsung sekalian niat dua, ya niat mandi jinabat, ya niat mandi itu mandi Jumat sah-sah saja. Nah, dirangkap didobel kan sekali jalan. Kalau udah mandi fajar tadi jalan-jalan dulu berarti kewajiban lagi mandi ya. Artinya disunatkan lagi mandi. Imam Malik. Ya, kita udah mandi. Ya enggak. Cuman enggak. Kan fajar kan. Sah, maksudnya kesunatannya. Sunat mulai kesunatan kan dari fajar. Iya dari fajar. Jadi mandi saja ya. Iya. Akan tetapi enggak langsung ke masjid. Enggak langsung ke masjid. Iya, Dulu, jadi kan waktunya tadi mulai fajar sodik. Berarti sampean ini begitu subuh, katakan subuh lah kan, sampean mandi sudah mandi Jumat sudah sah. Walaupun jaraknya antara pergi dengan mandinya lama. Bahkan mungkin sampean kotor lagi, bahkan sampean misalkan setelah itu siang-siang baru kumpul sama istri lah kan, berarti kan jinabat. Nah, tapi tetap mandinya Jumat, kamu sama sudah sah. Berarti tinggal mandi mandi jinabat. Mandi yang kedua itu berarti kan disunahkan lagi maksudnya. Apa? Mandi yang kedua. Ya enggak. Ini versi yang jumhur loh kan. Nah, kalau versi Imam Malik itu tadi harus mutasil, harus muala. Karena fal yaktasil kan ditartib dasar kan. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Asma. Qala berkata siapa Abdullah akhbarana Juwairiyah ibnu Asma an Malikin an Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar pada sunya Umar bin Khattab bainama huwa itu di dalam antara bermula Umar itu qaimun berdiri fil khutbati dalam khutbah yaumal jum'ati dalam hari Jumat iddaqala maka tiba-tiba masuk rajulun siapa orang laki-laki minal muhajirina yang sebagian daripada sahabat muhajirin al awalin yang awal-awal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada maka manggil-manggil hu pada rajul Umaru siapa Umar ayu saatin hadihi ayu saatin bermula mana saat itu hadihi ini saat qala berkata siapa rajul ini sunya saya tu suhil tu sibuk siapa saya falam angkolib maka tidak kembali siapa saya ila ahli kepada keluarga saya kata sami itu sehingga mendengar siapa saya at-ta'dzina pada adzan falam azid maka tidak menambahi siapa saya antawadhu pada hendaknya wudu siapa saya faqala maka berkata siapa Umar wal wudu aidon wudu juga wal wudu dan wudu aidon kali lagi waqad alimta kali padahal waqad alimta kali benar-benar telah mengetahui siapa kamu anna Rasulullah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Nabi itu yakmuru perintah siapa Nabi bil husli dengan
mandi, bil husli dengan mandi. Ini antik ini kan. Jadi kata Ibnu Umar cerita, ayah saya, tadi bilangnya bukan ayah gitu Umar gitu kan. Kalau kita mungkin ayah saya kan, jadi sebagai Umar. Ibnu Umar menceritakan ayahnya itu Umar bin Khattab bainahu wa qaimun fil khutbah yaumul Jumat, ketika beliau sedang berdiri khutbah dalam hari Jumat. Nah, inilah dalil bahwa khutbah Jumat itu berdiri. Soalnya kalau tidak mampu kan, nah, berdiri kan yaumul Jumat. Idza qala Juntato, ada seorang laki-laki Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kan ketika Sayyidina Umar sedang khutbah, tahu-tahu ada Sayyidina Utsman itu datang masuk masjid. Langsung Sayyidina Umar negor, fanadau Umar, kata Umar, hei, ayo saatin hadi, tahu enggak kamu, ini hari apa ini kau sampai ketinggalan itu, baru datang itu. Ini diambil oleh ahli hadis bahwa orang yang sedang khutbah itu boleh menegur orang, itu boleh. Nah, menunjukkan orang itu boleh. Misalkan Pak Rojam sedang khutbah, tahu-tahu ada yang anak kecil rame-rame lari, hei, jangan lari, khutbah. Misalkan, jangan lari dari batunya, khutbah itu boleh. Nah, pada tengah-tengah khutbah. Ini Sayyidina Umar sampai ngomong, ayu saatin hadi. Ini hari apa? Ini kamu kok sampai ketinggalan itu? Nah, jadi coba kelas-kelas Sayyidina Utsman kan, ya kan? Makanya ini dirahasiakan rojulun, nggak disebutkan kan tidak enak kan? Nah, kan nggak enak kan disebutkan kan tidak enak. Padahal yang dimaksud ini adalah Sayyidina Utsman kan tidak enak kan? Nah, ini kalau ada orang-orang tertentu salah ya jangan disebutkan namanya kan tidak enak. Yo gitu. Jadi bahasanya itu kan gitu. Ayo saatin hadi. Tahu enggak kamu ini hari apa ini kamu sampai ketinggalan? Akhirnya Sayyidina Utsman jawab, "Inni suhiltu falam angqalib ila ahli." Saya ini sibuk, bahkan saya ini belum sampai sempat kembali ke rumah. Artinya gini, Sayyidina Utsman ini beliau sibuk di pasar. Sibuk di pasar. Nah, ini Pak Rojab, ini kelas-kelas. Jadi kalau dimarah ada dalilnya nih Mas. Iya. Ini disebut di pasar. Jadi saya sibuk, saya falam angqalib ila ali. Saya juga belum kembali ke rumah. Hatta samta'adin, sehingga saya dengar adzan langsung ke sini nih. Nah, saya dengar adzan langsung ke sini nih. Saya belum balik ke rumah saya. Nah, inilah orang-orang tertentu kan yang dianggap orang-orang YTH boleh saja sibuk apa kerja hari Jumat. Sasa saja Pak Rojab. Nah, ini dalil sampai misalkan Jumat pasar. Di posisinya menjawab khotib berarti ya. Apa? Menjawab pertanyaan khotib. Iya, ini di tengah-tengah ini, tengah-tengah khutbah ini. Ini tengah-tengah khutbah. Makanya boleh di tengah-tengah khutbah itu kita menegur orang atau meluruskan orang. Saya contohkan tadi kan, tengah-tengah khutbah tahu-tahu misalkan anaknya rame-rame, kata Pak Rojab, ada adzan, jangan rame-rame, jangan khutbah. Berarti ini khusus khotib ini. Apa? Enggak, ini khotib ini. Ini khotib ini. Nanti ada belakang itu ada. Kan ada jikalau fakotalah ghut itu kan ada kan? Idza qul la rasul ya mati angsit wal yamu yaktum fakotalah ghut. Nah, ini kena ghut sampai nanti kan. Di belakang nanti ada. Jadi Sayyidina Utsman jawab, saya ini sibuk, maksudnya sibuk di pasar, bahkan belum kembali ke keluarga saya dengar adzan. Falam azid antawadhu. Nah, ini kan saya dengar adzan saya berangkat, bahkan saya tidak menambahi dari wudhu, saya hanya wudhu. Saya wudhu, saya enggak mandi. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu sunat. Buktinya apa? Sayyidina Utsman tidak mandi. Loh, ketika Sayyidina Utsman jawab saya hanya wudhu, kata Sayyidina Umar, wal wudhu itu, waduh, wes gak atus wudhu tok apa iki ngono cara-cara Jawa kan. Wudhu tok kok iki, masyaallah. Wes ketinggalan, hanya wudhu saja. Wes kari Jumatane gak menangi dari awal, wudhu tok, wal wudhu aidon. Makot alim ta, mosok kamu udah tahu, Nabi itu kan kana ya'muru bil husri. Nabi itu perintah kita mandi, kok wudhu tok wis kari, wudhu saja. Jadi double kan, salahnya double. Kok kari ya wudhu saja. Nah, ini tegurnya dengan Sayyidina Umar, ya ketegasan Sayyidina Umar kan. Apa? Ayo padahal sama-sama sahabat ini. Wah, bukan sembarangan ini. Wah, ini kan. Nah, ini mungkin kalau maaf nih, misalkan ya kita yang ngaji-ngaji ini melakukan hadis ini, saya rasa kalau masakan nggak paham mungkin jadi masalah ini. Coba sampai nanti khutbah misalkan, jangan rame-rame, saya sedang khutbah. Bangun. Jangan ngantuk, ini khutbah. Mungkin kan
Wih, mungkin orang ngapain orang khutbah kalau kayak gitu, mungkin gitu kan. Yakin mungkin gaduh ya enggak? Nah, mungkin gaduh. Nah, ini pentingnya diilmuin ini kan. Coba Nur, besok sampai coba lah Jumat besok ini kan. Wih, jangan ngantuk. Jadi semua ini syariatin dari syariat kan, ya kan. Jadi walau lahirianya itu kan mosok tingkatannya Sayyidina Utsman kan, tapi kan untuk syariat, untuk pelajarnya. Yang namanya orang itu kan sekali-kali ya ada udurnya, kan sekali ada udurnya. Nah, gimana Pak? Yang namanya manusia ada udurnya, subhanallah. Gimana? Iya. Enggak mandi, ini kan hanya wudhu saja kan. Nah makanya qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Sofwan ibn Sulaim an Ata'in ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, husul yaumil jum'ati, bermula mandi hari Jumat, wajibun itu seperti wajib, bukan saja seperti wajib. Dan sunat makadah ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik. Asal muhtalimin yang mimpi mani, berarti maknanya balik. Yang mimpi mani ya. Ya muhtalimin kan orang yang mimpi mani kan, berarti maknanya balik. Jadi Rasul bersabda mandi hari Jumat itu wajibun, itu wajib. Ini memang gini, saya nengok di saranya Sahih Bukhari miliknya Syekh Utsaimin, itu memang mengatakan orang wajib itu wajibnya macam. Jadi mandi Jumat itu bagi tetangga sebelah itu wajibnya. Nah, karena iya, jadi wajib nian. Kalau kita kan enggak. Nah, benar tadi Sayyidina Utsman kan enggak mandi tadi kan, saya utus saja. Maka wajibun seperti wajib yang sunat muakkadah. Ala kulli muktalimin, atas semua yang balik. Nah, berarti gimana kalau anak kecil kan gitu kan? Kalau anak kecil tetap disunatkan mandi, cuman tidak ditekan, tidak sunat muakkadah kayak sudah balik. Maka tadi kalimatnya kan idza jaa ahadukum, kan umum. Berarti sobi pun tetap disunatkan mandi walau dia belum balik. Makanya dua hadis ini tadi kan idza jaa ahadukum al Jumat tadi, kalau di antara kita ini kan mau datang Jumat falyaktasil, maka hendaknya mandi. Jadi itu umum, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak kecil, pokoknya umum. Kalau mau Jumatan mandi sunatnya. Nah, jadi makanya anak kecil pun gimana, anak kecil tetap disunatkan mandi. Cuman kesunatannya mandinya anak kecil tidak semuakkadah orang yang dewasa. Makanya wajibun ala kulli muqtalimin. Babut tibi, bab menerangkan memakai harum-haruman lil Jum'ati untuk sholat Jumat. Qala Imam Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdillah ibnu Ja'far qala Ali hadatsana Karami ibnu Umar qala Karami hadatsana Subah itu an Abi Bakr ibnul Munkadir qala Abi Bakrin hadatsani Umar ibnu Sulaim al-Ansori qala berkata siapa Umar, asyhadu, bersaksi siapa saya bersaksi ala Abi Sa'idin, atas Abi Sa'id. Qala berkata siapa Abi Sa'id, asyhadu, bersaksi siapa saya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kali bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-huslu bermula mandi yaumal jumu'ati itu wajibun seperti wajib ala kulli muktalimin, atas setiap orang yang balik. Wa ayyastanna, dan hendaknya siwakan siapa muktalimin. Wa ayyamusa, hendaknya menyentuh siapa muktalimin tiban pada harum-haruman atau wangi-wangian in wajada, apabila menemui siapa muktalimin. Qala berkata Amrun siapa Amar, amal huslu adapun bermula mandi. Fa ashadu, maka bersaksi siapa saya ana sesungguhnya al huslu wajibun wajib. Wa amal istinanu adapun bermula siwakan, watibu dan mereka harum-haruman, fallahu a'lam, awajibun adakah, awajibun fa'il sada masdar khobar kan, awajibun adakah bermula wajib, apa huwa istinan itu wataib amla atau tidak, walakin hakada, cuman walakin hakada, tapi kali seperti itu. Wa ayyastanna wa ayyamasatiban itu
Walakin hakadha, tapi seperti itu wa ayyastanna wa ayyamasatiban fil hadis, dalam hadis. Qala berkata siapa Abu Abdillah Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, huwa bermula Abi Bakar bin Munkadir, itu aku Muhammadin, itu saudaranya Muhammad bin Munkadir. Bennya sama kan? Cuman walam yusama, bedanya walam yusama dan tidak disebut, tidak disematkan, tidak disebutkan. Walam yusama dan tidak disebutkan Abu Bakrin apa Abu Bakar, tidak disebutkan hadza pada ini Muhammad bin Munkadir. Rawa meriwayatkan pada hadis Bukairun, siapa Bukair ibnu Asadji wa Sa'idun ibnu Abi Hilal wa Idatun dan beberapa jamaah itu golongan, wa Idatun dan beberapa orang yang banyak, wa Idatun dan jamaah hadis. Wakana dan ada Muhammadun, rawa meriwayatkan pada hadis anhu dari Abu Bakar, Bukairun siapa Bukair ibnu Asad wa Sa'idun ibnu Abi Hilal wa Idatun dan golongan ahli hadis jamaah. Wakana dan ada Muhammad ibnu Munkadir yukna, itu dijuluki siapa Muhammad bi Abi Bakri dengan Abi Bakar wa Abi Abdillah dan Abi Abdillah. Ini babuti bil Jumat, jadi memakai harum-haruman untuk sholat Jumat. Ini yo piye, kadang nyangkut karena nyangkut amalia ya taufik. Jadi mestinya seperti ini kita ini sudah siap, apa di rumah kita ini sudah siap minyak wangi kan. Jadi suatu Jumatan kan sudah ada minyak wanginya dalam rangka mengamalkan hadis ini kan gitu. Nah, ini pentingnya, nanti di belakang itu ada bakasan ini kan. Jadi kata Ammar bin Sulaiman, kata sana Subah Ana Bakrin Ibnu Qadir, kata sani Amrun. Ammar bin Sulaiman Ansori mengatakan asyhadu. Ini kan aneh. Beliau kata asyhadu. Ini untuk menguatkan bahwa dia itu meriwayatkan hadis ini dan dia mendengar. Jadi untuk menguatkan bahwa dia benar-benar dengar hadis ini. Sampai bahasanya asyhadu, aku bersaksi ala Abi Sa'idin, bahwa Abi Sa'id itu bersaksi ala Rasulullah SAW, Nabi itu berkata al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun al qauli muqtalimin. Aku bersaksi Nabi itu mengatakan seperti itu, bahwa mandi Jumat itu wajib ala kulli muslimin. Cuman wajib tadi kan bisa wajib bimakna seperti wajib sunat muakkada, bisa wajib memang wajib, mengatakan wajib kan. Kemudian wa ayastana, terus siwakan, wa ayyamassa tiban in wajada. Benar orang itu pakai siwak. Ini karena menyangkut mau kumpul orang banyak, maka bau mulut itu yang bagus. Kemudian pakai haruman in wajada. Ya kalau punya ya pakai harum-haruman. Nah ini kan karena dia mau kumpul orang banyak. Nah kata Amrun, ini Imam Bukhari mengatakan qala Amrun bin Sulaim itu kan, amal ghuslu fa asyhadu anna wajibun. Adapun mandi aku bersaksi itu wajib. Ini kata Imam Bukhari. Oh berarti Ammar ini punya pendapat bahwa mandi Jumat itu wajib. Nah wa amal istinan watibu, tapi kalau siwakan atau pakai haruman wallahu alam awajibun wa amla. Apakah pakai harum-haruman atau siwakan hari Jumat itu mau Jumatan itu wajib apa tidak itu wallahu alam. Jadi kalau masalah pakai haruman atau siwakan kata Amr itu wallahu alam, wajib apa tidak. Cuman kalau masalah mandi Jumat aku bersaksi itu wajib. Itu kata Amrun. Wah, walakin hakadha, cuman seperti itulah dalam hadis. Kalimatnya ada kalimat wa ayastana wa ayyamusa. Dalam hadis seperti itu. Nah, sehingga kalau wa ayastana itu atap pada al-ghuslu, pada atap al-ghuslu berarti dan wal istinan kan akan ditakwili. Wal istinan dan siwakan kan, wa masut tibin dan mengusap apa? Haruman. Berarti kan sama-sama wajibnya kalau menurut yang mengatakan wajib. Karena lafadz Pak Yastana juga atap pada lafadz al-ghuslu. Berarti kan punya hukum yang sama. Ini bagi yang mengatakan wajib. Kan gini loh, atap itu gini. Atap itu maktub dengan maktub alaih itu berbeda. Cuman hukumnya sama. Saya ulang lagi. Dalam kajian ilmu nahwu, antara maktub dan maktub alaih itu orangnya sama, cuman hukumnya orangnya berbeda, cuman hukumnya sama. Barangnya berbeda atau orangnya berbeda, cuman hukumnya sama. Contoh begini. Saat telah datang Zaidun siapa? Zaid wa Aliyun dan Ali.
tentu hukumnya sama-sama datangnya, cuman orangnya berbeda. Ada Zaid, ada Ali. Nah begitu pula ini al-ghuslu yaumil jum'ati wajibun wa ayastana, itu kan atap pada lafaz al-ghuslu wal istinan gitu kan. Nah wal istinan, sehingga kalau orang yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, berarti mau tidak mau dia siwakan itu wajib, mau tidak repot malahan. Nah, terus pakai arum-aruman itu wajib kan malah repot. Ya enggak kan? Karena hukumnya sama antara maktub dan maktub alaih, walaupun bendanya berbeda, ainul maktub dan utali berbeda. Nah kan malah repot kan? Mandi ini kita gunakan ketika mau mengangkat Jumat. Iya. Kalau kita pagi, pikiran kita ini tidak mandi lagi nih, setelah mandi pagi. Iya. Pasang niat paginya. Iya. Itu apakah sudah termasuk dapat sunat? Ya sudah. Nanti kayak gini, waktunya mandi Jumat itu mulai munculnya fajar sodik. Nah, munculnya fajar sodik itu sudah waktunya kan. Nah, berarti selain pagi-pagi, wah nanti saya ini kayaknya kalau mandi Jumat nggak sempat lagi karena pengen banyak kerjaan dan sebagainya kan, atau mungkin mau datang ke pesta kan, datang pesta langsung mau Jumatan. Jadi mandi sekalian itu sudah dapat kesunatannya karena sudah masuk waktu. Makanya wa alam awajibun wa amla, itu wajib apa enggak? Cuma di hadisnya ada wa ayas tanah. Qala Abu Abdillah, kata Imam Bukhari, huwa aku Muhammad bin Munkadir. Jadi Abi Bakar bin Munkadir itu saudaranya Muhammad bin Munkadir. Cuman bedanya walam yusama Abu Bakar hada. Ini maknanya ini maksudnya. Muhammad bin Munkadir itu juga punya alam kunyah Abu Bakar. Cuman dia lebih menonjol nama aslinya daripada kunyahnya. Jadi Muhammad bin Munkadir itu juga punya kunyah Abu Bakar. Cuman yang lebih menonjol itu nama aslinya yaitu Muhammadnya. Maka bahasanya walam yusama Abu Bakrin hada. Jadi Muhammad bin Munkadir tidak disebut Abu Bakar. Titik. Terus Rawi meriwayatkan kepada hadis anhu dari Abi Bakar Bukair ibnu Asad. Banyak sekian ulama Bukair bin Asad, Said bin Hilal dan jamaah yang lain meriwayatkan hadis dari Abi Bakar bin Munkadir. Titik. Nah, wakana Muhammad bin Munkadir, nah, kan? Muhammad bin Munkadir itu yukna, ini kan? Dia punya dua julukan Abi Bakar dan Abi Abdillah. Cuman nama aslinya lebih menonjol daripada julukannya. Makanya walam yusama Abu Bakrin, beliau tidak disebut Abu Bakar, disebut Muhammadnya. Nama aslinya bukan kunyahnya. Babu fadil Jum'ati, bab menerangkan keutamaannya Jumat, maksudnya sholat Jumat. Qala berkata Imam Bukhari, hadasan Abdullah ibn Yusuf, qala Abdul Akbarona Malikun an Sumayyin Maula Abi Bakrin ibni Abdurrahman an Abi Sholeh as-Saman an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, man bermula barang siapa irtasala itu mandi siapa man yaumal jum'ati dalam hari Jumat husal jum'ati dengan seperti mandi Jumat aifil kaifiyah, bukan hukumnya loh kan. Nah, jadi siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi janabah dalam caranya, bukan hukumnya. Artinya rata semua kan, ujung rambut sampai ujung kaki. Sumaroha kemudian berangkat siapa man faka'an nama koroba maka seakan-akan bersodako siapa man. Ini maknanya koroba ini sodako. Sodako mana nih? Dia seakan-akan sodako badanatan pada unta. Waman bermula barang siapa roha itu berangkat siapa man fisaati dalam saat athaniyati yang kedua. Faka'an nama koroba maka seakan-akan sodako siapa man bakorotan wasapi. Waman bermula barang siapa roha itu berangkat siapa man fisaati dalam saat atalisati. Faka'an nama koroba maka seakan-akan sodako siapa man kapsan pada kambing akrona yang bertanduk. Waman bermula barang siapa roha itu berangkat siapa man fisaati robi'ah dalam saat yang keempat. Faka'an nama koroba dajajatan ayam jago. Waman bermula barang siapa roha itu berangkat siapa man fisaati dalam saat al-khomisati faka'an nama koroba maka seakan-akan sodako baidot telur. Faidah koroja maka apabila keluar al-imamu siapa imam ai ilal masjid wa qa'ada al mimbar. Iki sampe tulis iki.
Karena nanti pahamannya so ya. Fa idza kharaja keluar al imam siapa imam ilal masjid wa qa'ada alal mimbar. Dia keluar terus sudah duduk di atas mimbar. Kalau imam sudah keluar terus sudah duduk di atas mimbar, hadirat maka hadir al malaikatu siapa malaikat, yastami'una kali mendengarkan siapa malaikat adzikra pada khutbah. Adzikra pada khutbah. Adzikra pada khutbah. Ini kalau kita angan-angan kata sini, tah kita ini rasa-rasa tidak pernah kurban sapi atau kambing, ini sama-sama kita. Nah, jadi gini, barang siapa yang mandi hari Jumat dengan seperti mandi jinabat, imannya kaifiahnya, bukan hukumnya loh. Karena mandi Jumat itu menurut umum tadi kan sunat. Kalau yang mengatakan wajib, ya berarti memang wajib niat sama dengan mandi jinabat kan gitu. Nah ini kan, cuman kita yang mayoritas saja bahwa mandi Jumat itu sunat. Siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi jinabat dalam kaifiahnya, artinya rata semua. Terus sumaroka, kemudian dia berangkat, maka dia seperti sodako unta. Berangkat saat yang kedua seperti apa? Sapi. Saat yang ketiga seperti kambing gibas yang bertanduk. Saat yang keempat seperti kurban apa? Ayam jago. Berangkat saat yang kelima, ya seperti telur. Terus apabila imam ini, nanti kalau nggak paham ditanyakan, imam sudah keluar ke masjid terus sudah duduk mimbar, maka malaikat yang spesialis, malaikat yang spesialis mencatat orang yang berangkat pertama, kedua, ketiga itu sudah ditutup bukunya. Berarti orang kalau berangkatnya itu imam sudah jadi mimbar, dia nggak mau catat ini, telur aja nggak dapat, maksudnya kan, nggak usah sapi, telur aja nggak dapat, karena malaikat ini sudah apa? Untuk siap untuk mendengarkan khutbah. Siap untuk mendengarkan khutbah. Nah sekarang begini, ini yang perlu kita pahami. Mungkin yang dimaksud Pak Sudikin ini maksudnya kan. Jadi ini kan ada 5 saat ya. Saat pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Ini gini maknanya. Ngitungnya kan. Ngitungnya saat ini dari mana? Ini ada 3 pendapat. Yang pertama ngitungnya mulai munculnya fajar. Akhirnya sampai imam di mimbar. Jadi terakhir itu sama imam duduk di mimbar. Pendapat yang pertama 5 saat ini ngitungnya mulai munculnya fajar sodik sampai imam duduk di mimbar. Pendapat yang pertama Bedin. Pendapat yang kedua mulai munculnya matahari. Munculnya matahari sampai imam duduk di atas mimbar. Pendapat yang ketiga ini mulai zawal. Mepetnya nih sampai imam di atas mimbar. Paham ini kan bahasa ini kan? Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama ngitungnya mulai munculnya fajar sodik sampai imam duduk di atas mimbar. Pendapat yang kedua mulai munculnya matahari sampai imam duduk di atas mimbar. Pendapat yang ketiga mulai zawal, tergelincirnya matahari zawal sampai imam duduk di atas mimbar. Berarti waktu ini itu tinggal dibagi 5 secara rata. Misalkan begini, misalkan kalau yang pertama ya dianggap aja munculnya fajar itu katakan 4:30 ya, misalkan 4:30 kan, 4:30 terus anggap saja imam itu naik mimbar 1:30, ya kan 1:30 gampangnya gitu kan, 1:30. Berarti dihitung ini kan setengah-setengah kan dihitung 1 jam ya kan. Nah, berarti dihitung adalah mulai jam 5. Tadi 4:30 kan 4:30. 4:30 dihitung mulai jam 5 ya. Jam 5 ke 6, 5, 6, 7, terus 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? Nah, 12 kan? Ini dibagi berapa? Dibagi 5 itu dapat berapaan? Apa maksudnya kan? Nah, jadi dibagi rata. Nanti kan 5 kan mulai munculnya fajar sampai imam duduk di atas mimbar itu dibagi 5. Itu kira dapat berapa jaman? Nah, begitu pula yang katakan mulai munculnya matahari sampai imam duduk. Katakan mulai munculnya matahari itu misalkan jam berapa ya kan? 6 kan, 6, 7, 8, terus 9, terus 10, 11, 12, misalkan kan 12, imam sudah lebih sedikit kan, imam sudah apa? Di atas mimbar, berarti 7 jam dibagi 5, pokoknya dibagi 5. Nah kira-kira kalau yang sempit zawal langsung imamnya di atas mimbarnya hanya berapa? Detiknya. Ini malaikat yang tadi yang nyatet ini yang tahu dia.
Nah dari sini jadi gini, letak perselisihannya gini, letak perbedaannya. Alasan yang mengatakan mulai munculnya fajar itu begini. Karena hitungan hari, dikatakan hari itu mulai ngitungnya itu sudah mulai fajar sodik. Contoh puasa kan sehari, itu mulai fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Jadi hitungannya mulai fajar sodik. Ada yang enggak, ini mulai munculnya matahari. Karena bahasa roha itu berangkat sudah munculnya matahari katanya kan. Roha itu berangkat yang sudah munculnya matahari. Ada yang enggak, roha itu berangkat yang sudah zawal. Nanti bahasa roha aja beda pendapat. Nah, ada yang mengatakan roha itu berangkat sesudah munculnya matahari. Ada yang mengatakan roha itu berangkat zawal. Sehingga penentuannya waktu ini berbeda-beda. Yang mengatakan mulai awal apa? Fajar, karena hitungan hari dimulai munculnya fajar. Nah kalau yang pertama ini kayak wah enggak pernah dapat sapi sama sapi enggak dapat, tapi unta. Maka unta. Nah kan enggak dapat ini kan. Apalagi yang ini yang kalau hitungannya mulai zawal terus imam. Tuh kadang-kadang imamnya saking khusyuk dia berangkat yang ngepas ya kan. Pokoknya pas waktu langsung apa ya? Langsung teko kan. Langsung datang terus mimbar, terus dia duduk di mimbar. Itu hanya baru saat. Nggak dapat apa-apa ini kan. Telur aja yang datangnya pas adzan itu kan. Nah, ini maksudnya malaikat yang spesialis nulis tadi, nulis keberangkatan pertama, kedua. Nah, kalau yang datanya sudah imam itu di atas mimbar, berarti dia tidak masuk dapat bonus ini, itu maksudnya kan. Tapi soal Jumatnya masih sah, kesininya masih sah. Bisa dipaham Mas Afwan? Bisa sah. Kalau itu masih di Maulid Syafi'iyah atau gimana? Gimana? Iya, ini masuk Syafi'iyah. Bahkan gini al-mu'tamad, ini al-mu'tamad dalam fikih itu malah qaul yang pertama, mulai munculnya fajar. Jadi Imam Nawawi, Imam Rafi itu milih yang pertama, yaitu hitungannya mulai munculnya fajar. Coba kalau ngitung kayak gini, wah, kayak subuh itu sekalian berangkat ke masjid ya sekalian. Iya. Sekalian. Jadi sampean kalau ngajar hari Jumat nggak dapat ini sampean Pak Wid. Maksudnya sampean nggak pernah dapat unta, sapi nggak dapat sampean. Liburnya hari Jumat aja kalau gitu. Jadi mau sekolahnya. Iya. Iya. Penutup bukunya setelah imam naik mimbar atau imam masuk masjid. Nah makanya tadi kan kharaja ilal masjid wa qa'ada alal mimbar. Duduk di atas mimbar. Makanya dari sini ulama itu ada yang mengatakan gini, sunatnya imam itu kan plus khotib ya kan. Sunatnya imam ini berangkat itu belakangan. Itu mas belakangan. Nah, maka ada untungnya ya. Imam yang maaf ini yang barangkali nggak seberapa khusyuk, masalah biasa-biasa lah kan, sehingga sholat Jumatan itu nggak harus ngepres waktu kan, ya kan, taruh jam-jam 12:30 baru mulai, kan ada untungnya kan untuk supaya orang ini dapat catatan gitu kan, mentak walaupun telur-telur dapat lah kan, ya enggak Pak. Nah, daripada yang terlalu dinus awal waktu pas, akhirnya yang datangnya pas nggak dapat, telur aja nggak dapat tadi itu kan. Nah, maka perlu imam itu kasih tahu Pak, jangan khusyuk-khusyuk lah Pak. Kami ini kan datanya sering belakangan, jadi biar telur dapat lah kan. Walaupun sapi kayak enggak ngejar kami apalagi unta ya kan. Jadi loh kayak ini ya, kalau kita pikirkan Nabi hadisnya kan tidak menunjukkan mulai saat. Ini kan istihadnya para ulama kan harus kita akui kan. Ini kan saat pertama, kedua. Terus pembagiannya kan cuma kan mulainya kapan ya kan. Nah ini harus kita akui. Kalau kita tidak merujuk pendapat beliau-beliau, wes tahu cemano caranya kan. Nah, berarti kita pendapat ketiga Pak ya. Zawal. Iya, bersama Pak Ujan ini selaku dai ini zawal aja kan, biar apa nih? Rin. Ya biar siapa tahu sih kawan, siapa tahu nih. Nah terus ini ada siri ya. Ini sebagian ulama itu coba kita ngenangen. Ini kata sebagian ulama. Dalam hadis kan gini, siapa yang berangkat pertama seperti sedekah, badana dan seterusnya kan, itu menunjukkan hari Jumat itu ibadah maliyah. Karena sedekah ini kan unta, itu kan maliyah kan. Ini ada nilai sodako maliyah dan sodako badaniyah. Ibadah badaniyah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Karena ada kalimat sodako. Disitulah ada siri
bahwa Jumat itu hijjul fuqara wal masakin. Karena haji itu kan ada malianya. Ya kan? Ya, ada gerakan badannya. Begitu pula Jumat ini kan dengan kita berangkat ini kalau yang masuk catatan ini Pak Sokan. Yang masuk catatan berangkat ini kan, berarti kan dia dapat sodako malia, dapat juga ibadah badania. Maka benar orang yang sholat Jumat itu hijjul fuqara wal masakin. Nah, ini kan Nabi itu kan menghibur orang-orang miskin. Orang kaya kayak Pak Rojab ya double itu kan. Ya haji secara nyata kan, haji secara Jumatan ini. Ya Pak Rojab. Nah itu untungnya. Terus ini bagi jamaah ya, bagi si imamnya ini nggak ada bonusnya berarti. Nah, makanya imam itu kan gini, ini yang jadi. Iya, dengan konteks ini. Jadi tidak memang gini, imam ini memang sunat ya, imam ini tidak pakai langsung begitu masuk langsung ke mimbar. Makanya tadi kan imam itu sunatnya belakangan saja kan. Nah, ya mungkin dia nanti kan ada nilai tambah sini jadi imam itu kan, jadi